Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, karena ini merupakan jalan menuju surga dan jalan yang paling mudah menghantarkan seorang muslim ke dalam surga adalah dengan belajar ilmu syar'i. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka fihi tariqan yaltamisu fihi ilman, ay man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kita menyaksikan dan melihat akhir-akhir ini semangat kaum muslimin untuk menghadiri majelis ilmu, semangat kaum muslimin untuk belajar ilmu syar'i. Mereka berpindah dari masjid ke masjid, mereka berpindah dari satu kota ke kota yang lain untuk mengejar ilmu syar'i. Dan ini merupakan kebangkitan dan semangat yang ada pada kaum muslimin di akhir-akhir ini yang kita bergembira dengannya. Akan tapi ada perkara yang sangat penting lagi yang perlu kita perhatikan, bahwa kadang sebagian bertanya, kenapa kami sudah belajar lama, kami sudah menuntut ilmu cukup lama, dan kami menghadiri majelis-majelis ilmu cukup banyak, tetapi kami tidak mendapatkan ilmu yang banyak, atau apa yang kami dapatkan tidak bisa kita amalkan, atau susah untuk kita hafalkan dan lain-lainnya. Maka para ulama mengatakan, di antaranya adalah Al-Allamah As-Safarini Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ghidha'ul Albab. Beliau mengatakan, wahirmanul ilmi yakunu bisittati aujuh. Sesungguhnya yang dapat menghalangi ilmu untuk sampai kepada seorang itu ada 6 perkara. Jadi ketika seorang berpindah dari satu majelis ke majelis yang lainnya, berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya untuk belajar menghadiri ilmu, tetapi ternyata tidak mendapatkan ilmu, terhalangi untuk mendapatkan ilmu, maka ada 6 sebab, ada 6 perkara. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, tarkus su'al. Tarkus su'al adalah ketika seorang tidak mau bertanya. Dia hanya sekedar hadir, dia hanya sekedar mendatangi majelis ilmu, tapi tidak mau bertanya. Maka ini adalah sebab seorang terhalangi mendapatkan ilmu. Hendaknya dia bertanya. Terlebih perkara-perkara yang dia belum faham, terlebih perkara-perkara yang dia tidak tahu, maka hendaknya dia bertanya. Oleh karena itu Allah perintahkan dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan bertanyalah kepada ahlu dzikri, kepada ahli ilmu, kepada yang mengetahui, jika engkau tidak mengetahui perkara tersebut. Tetapi ketika kita hadir di majelis ilmu, kemudian kita hanya mendengar saja, atau sebagian hanya cukup menghadiri saja, tidak ingin bertanya, menyampaikan apa yang dia tidak pahami, maka ini akan terhalangi mendapatkan ilmu. Maka bertanya adalah merupakan salah satu jalan meraih ilmu. Yang kedua, su'ul insat wa adamu ilqa'is sam'i. Sebab yang kedua terhalangi mendapatkan ilmu adalah tidak mendengarkan dan perhatian. Dia hadir di majelis ilmu, dia hadir di masjid-masjid, dia hadir di halaqah ilmu, tetapi tidak mendengarkan dengan baik, tidak perhatian kepada apa yang disampaikan oleh seorang guru, tidak mendengarkan. Ada yang dia mungkin ngantuk, tidur, bermain, ya, disibukkan dengan hal-hal yang lain, badannya ada di majelis ilmu, tapi fikirannya di luar majelis ilmu. Nah, ini adalah sebab seorang tidak mendapatkan ilmu. Sebab yang ketiga, su'ul fahmi. Su'ul fahmi, pemahaman yang buruk. Pemahaman yang buruk. Kadang kita mendengar apa yang disampaikan oleh guru, sampaikan oleh ustadz di majelis ilmu, tetapi kadang pemahaman kita yang tidak benar. Sehingga hendaknya di situ kita bertanya. Jangan-jangan pemahaman kita yang salah di dalam memahami apa yang disampaikan oleh ustadz tersebut, disampaikan oleh guru tersebut.
Kemudian yang keempat, adamul hifdhi. Sebab seorang terhalangi mendapatkan ilmu adalah adamul hifdhi, tidak mau menghafal. Malas untuk menghafal, hanya sekedar hadir di majelis ilmu, hanya sekedar hadir di 6 halaqah ilmu, tetapi tidak mau menghafal. Padahal di majelis tersebut dia duduk setengah jam, 40 menit, atau mungkin bahkan 1 jam, mendengarkan ayat yang disampaikan oleh ustaz, yang disampaikan oleh syekh, yang disampaikan oleh muallim, mendengarkan hadis yang dibawakan oleh muallim, oleh mudarris, oleh ustaz, ya, bahkan hadis dan ayat lebih dari 10 seumpamanya, tapi tidak ada satupun ayat dan hadis itu yang dia hafal. Dia tidak menghafalnya. Ketika dia menghadiri, dia hanya sekedar mendengar, tetapi tidak ada usaha untuk menghafal. Maka hendaknya penuntut ilmu, kaum muslimin ketika hadir di majelis ilmu, kemudian mendengarkan ustadz yang menyampaikan ilmu tersebut, dia membawakan 3 ayat, dia membawakan 4 hadis, minimal dari majelis tersebut, dia menghafal 1 ayat atau 1 hadis. Nah, kalau seandainya hal itu dilakukan terus-menerus, maka berapa ayat yang dia hafal dari dalil-dalil Al-Quran? Berapa hadis yang dia hafal dari hadis-hadis Nabi SAW? Padahal menuntut ilmu sudah bertahun-tahun. Menghadiri masjid-masjid dan majelis ilmu sudah puluhan bahkan ratusan. Akan tetapi tidak ada yang dihafal. Nah, ini butuh kepada keseriusan kita, butuh kepada semangat kita untuk menghafal ilmu. Kemudian sebab yang kelima yang menghalangi seorang mendapatkan ilmu adalah adamu nasyrihi wa ta'limih. Dia mendapat ilmu di majelis, mendengar, mencatat, bahkan menghafal. Tapi masalahnya dia tidak mau mengajarkan ilmu tersebut. Dia tidak mau menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Dia simpan untuk dirinya sendiri. Sehingga ilmu itu tidak berkembang. Tidak berkembang. Oleh karena itu, bahwa para ulama ketika mengatakan tujuan seorang belajar ilmu syar'i adalah untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari orang lain. Tetapi orang yang sudah mendapatkan ilmu tadi, dia sudah mencatat, menghafal, kemudian dia tidak sampaikan kepada orang lain, dia tidak ajarkan kepada orang lain, tidak akan berkembang ilmunya. Maka benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, bahwa di antara cara seseorang untuk mendapatkan ilmu dan mengembangkan ilmu adalah dengan mengajarkan ilmu. Karena ketika kita hendak mengajarkan ilmu, maka kita butuh persiapan. Kita butuh menghafal, kita butuh murajaah, kita butuh mengulang-ulang lagi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini adalah cara untuk mengembangkan dan meraih ilmu. Kemudian yang keenam, adamul amali bih. Sebab yang menghalangi seorang meraih ilmu adalah karena tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu hanya sekedar dicatat, ilmu hanya sekedar dihafal, tetapi tidak diamalkan. Jadi seakan-akan ilmu hanya sebagai thaqafah, ilmu hanya sebagai pengetahuan saja, tapi tidak diamalkan. Nah, ini adalah yang tercela yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kelompok al-maghdub alaihim. Kelompok yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Mereka memiliki ilmu, akan tapi mereka tidak amalkan ilmunya, mereka tidak sebarkan ilmunya, mereka simpan ilmunya. Oleh sebab itulah ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Agar apa? Agar kita ketika menghadiri majelis ilmu, ketika kita hadir di kajian-kajian ilmu syar'i, kita benar-benar memiliki persiapan. Siap untuk mendengarkan dan memperhatikan, siap untuk mencatat, siap untuk menghafal, siap untuk murajaah, siap untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain. Minimal kepada keluarga kita, minimal kepada anak dan istri kita, minimal kepada teman-teman kita. Atau sekarang Allah memberikan jalan kemudahan untuk menyebarkan ilmu. Sebarkan ilmu di media-media sosial. Sebarkan ilmu ya di tempat-tempat yang itu dimudahkan oleh Allah bagi kita untuk menyebarkan faedah dan ilmu syar'i. Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, "Wala raiba anna hirman al-ilmi an-nafi' min a'dhamil masaib." Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, tidak diragukan lagi, ay la raiba anna hirman al-ilmi an-nafi', bahwa ya musibah yang paling besar adalah seorang terhalangi mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini adalah a'dhamul masaib. Musibah yang paling besar adalah seorang terhalangi tidak mendapatkan ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat.
Oleh sebab itu kita mengajak kepada teman-teman, pada kaum muslimin semuanya yang bersemangat di dalam mencari ilmu dan menghadiri majelis-majelis ilmu, gunakan pendengaran kita dengan baik. Perhatikan apa yang disampaikan oleh muallim, oleh ustaz, kemudian catat, dihafal, dimurajaah, diamalkan dan disebarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqamah oleh Allah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.